Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Safrial TV yang saya hormati, kita ketemu lagi dalam pembahasan drama Turki. Tanpa terasa, kita sudah masuk pada 7 ajaran ke-15. Berarti bagi mahasiswa yang membuat film seri sudah masuk ke film seri yang kelima. Baiklah, untuk menyadarkan kita akan kelemahan kita berserah diri kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa bertemu lagi dan mengikuti pembahasan tentang drama Turki. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiyullah. Saudara-saudara sekalian, hukum pentas tentulah tidak dapat diberlakukan semuanya pada hukum sinematografi, karena model garapannya itu berbeda. Hukum dalam drama Turki, hukum pentas itu dilihat langsung oleh penonton di hadapan pertunjukan pentas. Tidak ada direkayasa. Arti kata, kalau terjadi kesalahan tidak bisa diulangi lagi. Oleh karena itulah dalam drama Turki, hukum-hukum pentas itu dipelajari sedemikian rupa untuk mengurangi kesalahan-kesalahan. Ada beberapa hukum pentas yang harus dipatuhi oleh seorang aktor dan diketahui oleh sutradara supaya dia bisa memberikan arahan kepada aktor. Misalnya, bagaimana ia menata penggunaan tata letak atau posisi pemain di pentas sehingga kelihatan tertata sedemikian rupa, terjadi keseimbangan dan keindahan. Tidak monoton, ditata sedemikian rupa. Dalam hukum pentas misalnya, orang membagi pentas itu menjadi 9 bahagian. Mulai dari depan tengah, depan kiri, depan kanan, tengah-tengah, tengah kiri, tengah kanan, belakang tengah, belakang kiri, belakang kanan. Dan itu ditata sedemikian rupa bagaimana mengatur posisi pemain. Dan para pemain sangat petah dia. Kalau dia berada di satu titik, maka pemain yang lain di titik mana dia harus berada. Sehingga terjadi keseimbangan. Itu dalam hukum pentas. Dan itu tidak dapat kita jumpai dalam sinematografi. Karena dalam sinematografi, pembuatan video itu dapat diulang sedemikian rupa
sesuai dengan estetika atau hasil video itu. Orang tidak mungkin melihat pentas itu secara utuh. Bisa jadi di mana pemain itu berpijak tidak dinampakkan, tapi banyak bagian tubuhnya secara close up yang ditampilkan dalam sebuah sinematografi. Tapi ada hal-hal yang dapat diberlakukan pada dua dunia ini, yaitu dunia drama dan dunia sinematografi, sinetron misalnya. Apa itu? Ya jelas bagaimana teknik-teknik yang berkaitan dengan pemain untuk membangun karakter. Jadi bisa dilihat sedemikian rupa bagaimana teknik muncul, teknik memberi isi, teknik membina puncak, dan sebagainya. Dan itu dapat diberlakukan pada dua dunia ini. Saudara-saudara sekalian, dunia teater, drama, dan dunia di sinetron atau sinematografi pada hakikatnya adalah seni bertutur. Seni bertutur arti kata jelas ada bedanya antara kebiasaan kita sehari-hari bertutur dengan ke seni pementasan. Itu harus kita perhatikan bedanya. Karena dalam seni teater dan film sinetron bukan hanya memindahkan situasi yang ada, kebiasaan yang ada pada dunia pentas atau dunia sinematografi. Contoh, kalau terjadi marah, kita melihat kebiasaan orang marah tanpa rekayasa. Dia marah begitu tanpa ada seni, dengan kendali emosi yang sesuka hati aja. Tidak ada unsur seninya, tidak ada unsur kekuatannya dari marah itu. Beda halnya dalam seni drama, dalam hukum dramaturgi, atau dalam sinetron. Yang namanya marah itu harus dapat ditata sedemikian rupa. Misalnya, bagaimana menata intonasi marah. Jadi tidak hanya lepas, tapi bagaimana menatanya sedemikian rupa. Nah, ini yang selama ini dari tugas-tugas mahasiswa, sudah pertemuan yang ke-14 kemarin saya amati, terjadi hal-hal yang sedemikian rupa. Seolah-olah kebiasaan-kebiasaan dalam keseharian itu yang dipentaskan, yang dipamerkan dalam sinetronnya, dalam film pendeknya, sehingga tidak ada unsur seninya. Tidak ada unsur seninya. Harusnya tidak demikian. Apakah orang marah itu harus punya kalimat yang panjang, nyerocos begitu saja? Apakah itu ada kekuatannya?
Ini kelemahan-kelemahan dalam tugas-tugas mahasiswa. Dan oleh karena itulah perlu disadari dalam seni berbicara ini dipoles sedemikian rupa supaya ada kekuatan dalam seni dramanya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat lagi kekuatan pada tugas-tugas Anda, ada kelebihan dalam membuat film pendek atau film seri, yaitu bagaimana sisi mengambilnya. Jadi kita bisa memanfaatkan orang untuk bagaimana mengambil videonya. Dan ini beberapa tugas saya melihat sudah ada peningkatan. Tapi pada tugas lain tidak, stagnan. Jadi videonya di satu objek tidak bergerak, lalu pemainnya berdiri di depan. Nah, ini kelemahan, mungkin kekurangan tenaga dan tidak pernah berupaya minta bantu pada orang lain. Tidak pernah berupaya minta bantu pada orang lain. Akibatnya apa? Ya fatal. Bisa jadi misalnya dalam pengambilan video itu terpotong kepala orang, bisa diambil keseimbangan objek, ya cenderung sebelah kiri misalnya, kosong sebelah kanan, dan sebagainya. Nah, oleh karena itulah perlu Anda cermati apa yang saya sampaikan, penyakit sinematografi mahasiswa dalam pelajaran dramaturgi ini. Dalam catatan saya, yang pertama tadi, dari aspek bahasa. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Anda tidak membuat konsep berbahasa. Tidak membuat konsep berbahasa yang benar. Dan tidak tahu bahwa bahasa itu punya kekuatan. Bagaimana si pemain mengucapkan kata-kata atau kalimat-kalimat untuk menegaskan apa yang dibicarakan. Itu satu. Masih di aspek bahasa. Penyakit kedua, mahasiswa tidak bisa lepas dari kebiasaannya. Ini pernah terjadi seperti saya katakan pada perkuliahan terdahulu. Tahun 80-an, ada seorang bintang sinetron yang lagi laris manis, di mana-mana dia tampil. Tapi ada para kritikus mengatakan, dia sering tampil, tapi dia tidak lepas dari dirinya sendiri. Nah, ini yang terjadi. Jadi, kalau teman-teman Anda yang tentu saja kenal dengan Anda dan sangat akrab dengan cara Anda berbahasa, dengan Anda bermain sinetron atau membuat film seri, sama. Baik membangun liriknya, intonasinya, dan sebagainya. Jadi dia tidak lagi mewakili pemain, tapi dia mewakili diri sendiri. Bukan aktor yang dibayangkan sebagai pemain. Tapi dia gitu. Itu dari aspek bahasa.
Jadi apalagi aspek bahasa itu mengisi bahasa. Mengisi agar bahasanya punya kekuatan. Agar bahasanya punya kekuatan. Ini yang tidak terjadi. Karena kita tahu bahwa dalam sinetron yang membuat orang larut dari perasaannya karena bahasanya punya kekuatan. Apakah dia melarutkan diri sebagai orang yang sedih, orang sedang marah, dan sebagainya. Saudara sekalian, masih berkaitan dengan bahasa, karena dramaturgi itu salah satu andalannya itu adalah bahasa. Yang jadi titik lemahnya, dan berkali-kali kita katakan, titik lemah kita itu adalah bagaimana suara. Jadi kalau kita mengandalkan dari suara rekaman dari HP, dan apabila HP itu tidak terarah kepada mulut atau objek orang yang berbicara, otomatis suaranya akan kecil. Nah, ini juga tidak pernah kita berupaya mengatasinya. Jadi keseriusan kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi alhamdulillah, para mahasiswa juga kreatif. Artinya, sudah berani bermain, mengambil setting di kampus, tapi bagaimana mengelolanya, mengambil sisi-sisi yang menarik dari kampus. Dan alhamdulillah, ini jadi sesuatu hal yang membanggakan. Artinya, tempat bisa saja di mana Anda lakukan. Tapi bagaimana kekuatan ceritanya? Ya, bagaimana kekuatan ceritanya? Ini salah satu misalnya kelebihan bagi mahasiswa yang ingin menggarap film seri. Kita tahu bahwa masih banyak mahasiswa yang belum mengerjakan seri-seri ini. Saudara-saudara sekalian, terlepas dari itu semua, dengan dasar otodidak belajar apa adanya, Anda sudah melakukan sesuatu yang berani. Berani. Arti kata, Allah bisa karena biasa. Jadi kalau dilihat, bagi yang sudah melakukan sampai 4 kali seri, dari seri pertama, seri kedua, bahkan jauh sebelumnya, dari bermain peran, terjadi peningkatan-peningkatan. Cuma sebagian besar masih belum menghayati tugas. Asal aja, yang penting tugas itu selesai. Bermain peran 3 babak. Siapa yang bermain peran nggak jelas, tapi ada peristiwa, dibuat 3 tempat, udah selesai. Tidak ada sangkut pautnya dengan dramaturgi. Hukum dramaturginya tidak mengena di sana. Nah, oleh karena itulah perlu disadari sebetulnya tahapan-tahapan yang kita lakukan dari mulai bermain peran sampai drama 1 babak, 2 babak, 3 babak. Coba diperhatikan. Apakah Anda sudah sungguh-sungguh melakukan tugas itu? Apakah yang dipentingkan tempat
atau dialog. Sementara kita belajar drama. Drama itu yang diandalkan bagaimana kita berdialog. Nah, ini yang perlu diingatkan kepada mahasiswa. Tetapi bagi yang sungguh-sungguh, dia akan dapat mengikuti perkembangannya. Pencapaian-pencapaian yang ada pada diri dia. Jadi, kenapa ada 1 babak, 2 babak, 3 babak kita lakukan? Supaya kita dapat menata peran. Ya, kalau 1 babak peran kita sedikit, meningkat sedikit lagi 2 babak, dan terus ke 3 babak, lalu kita mulai memahami konsep legenda, karena kita sudah paham dengan cerita-cerita legenda. Lalu kita mulai melakukan film pendek. Nah, ini salah satu contoh tahapan-tahapan kita mengolah potensi diri. Jadi sekali lagi, terlepas dari pembelajaran dramaturgi yang sebenarnya, memang kondisi sekarang ini kita terpaksa beradaptasi dengan kondisi yang ada. Semoga kondisi yang ada ini akan jauh lebih baik. Loncatan-loncatannya dari hukum dramaturgi kita masuk ke ranah konten kreatif atau film yang ditayangkan di YouTube. Sekali lagi, tentu ini berbeda. Hukum-hukum dramaturgi tidak semuanya dapat diterapkan dalam sinematografi. Tetapi dengan kondisi yang sekarang ini, mau tidak mau, sinematografi langkah terbaik untuk kita memahami lebih dalam hukum-hukum dalam dramaturgi. Semoga para mahasiswa sangat memahami kondisi seperti ini dan tidak pernah menyerah. Kalau pada awal perkuliahan mungkin ada yang merasa pesimis untuk membuat film seri, toh nyatanya sekarang sebagian Anda sudah membuktikan bisa membuat film seri dengan keterbatasan tempat, keterbatasan waktu, keterbatasan sarana dan prasarana. Dan semoga ke depan akan lebih baik lagi tugas-tugas yang Anda selesaikan dari titik lemah yang saya katakan tadi. Dan untuk tugas yang ke-15 dan 16, semoga minimal ada perbaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.